warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang metode karya wisata atau study tour method. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dengan peserta didik yang lain dan didampingi oleh pendidik dan kemudian dibukukan. Untuk manfaat metode karya wisata sendiri, yang pertama yaitu karya wisata bagi anak dapat dipergunakan untuk merangsang minat peserta didik. Yang kedua, memperluas informasi yang telah diberikan di dalam kelas. Yang ketiga, memberikan pengalaman mengenai kenyataan yang ada. Yang keempat, menambah wawasan. Yang kelima, menjadi batu loncatan untuk kegiatan yang berikutnya. Dan yang terakhir, karya wisata dapat membantu mengembangkan aspek sosial yang ada pada diri peserta didik. Perkenalkan, saya Tria Febrianti. Saya akan menjelaskan langkah-langkah perkembangan karya wisata. Dan yaitu ada 4. Yang pertama persiapan, dan yang kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan, keempat pembuatan laporan akhir karya wisata. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam perencanaan tujuan karya wisata, guru perlu menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas, pertimbangan pemimpin teknik, penghubungan pemimpin objek yang akan dikunjungi untuk perundingan segala sesuatunya, penyusunan rencana, membagi tugas-tugas, persiapan sarana, pembagian siswa dan kelompok serta mengirim utusan. Dan yang kedua perencanaan. Hasil kunjungan pendahuluan survei dibicarakan sesama dan langkah menyusun perencanaan yang diliputi tujuan karya wisata, pembagian objek sesuatu dengan tujuan, jenis-jenis sesuatu dengan tujuan, jenis objek serta jumlah lain. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Siswa melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam merencanakan kunjungan, sedangkan guru mengawasi, membimbing, bila perlu menegur sekiranya akan ada siswanya yang kurang mentaati tata tertib secara acara. Pemimpin rombongan mengatur segala pembantu tugas-tugas lainnya. Dan yang keempat yaitu pembuatan laporan akhir karya wisata. Pada waktu itu, siswa mengadakan diskusi mengenai segala hal yang dihasilkan karya wisata, menyusun laporan atau paper yang membuat kesimpulan yang diperoleh, menindaklanjuti hasil kegiatan karya wisata, seperti membuat grafik, gambar, model-model, diagram, teralat-alat lain, dan sebagainya. Hal yang diperoleh dan kegiatan karya wisata ditulis dan bentuk laporan yang formatnya telah disepakati sesama. Dan metode pembelajaran karya wisata yaitu ada 6. Yang satu yaitu metode karya wisata adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan mengajar para peserta didik keluar kelas untuk mengunjungi suatu peristiwa atau tempat yang akan kaitannya dengan pokok bahasan. Dan yang kedua, metode karya wisata adalah suatu penguasaan bahas pembelajaran oleh peserta didik dengan jalan membawa mereka langsung ke objek karya. Dan yang ketiga, yang terdapat di luar kelas atau lingkungan kehidupan nyata agar mereka dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Dan yang keempat yaitu karya wisata merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan pengajaran di taman kanak-kanak dengan cara mengawati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Dan yang kelima, metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar peserta didik ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari, penyelidiki, atau seperti meninjau pabrik seperti suatu bengkel mobil atau serba ada suatu peternakan atau perkebunan, museum, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir yaitu karya wisata adalah kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar. Contohnya, mengajak peserta didik ke gedung pengadilan atau mengetahui sistem peradilan dan proses pengadilan selama 1 jam pelajaran. Jadi, karya wisata tersebut tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Nabila Minatila akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari metode karya wisata. Untuk kelebihan dari metode karya wisata ini yaitu yang pertama, metode karya wisata mempunyai prinsip pengajaran yang modern yang melibatkan lingkungan nyata dalam proses belajar mengajarnya. Yang kedua, membuat apa yang dipelajari oleh para peserta didik menjadi relevan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, metode karya wisata ini merangsang kreativitas para peserta didik. Yang keempat, informasi sebagai bahan ajar menjadi sangat jelas. Karena apa? Karena para peserta didik melihat dan juga mendengar langsung informasi atau objek di dalam pelaksanaan metode karya wisata tersebut. Untuk selanjutnya, kelemahan dari metode karya wisata yaitu yang pertama, fasilitas dan juga biaya yang dibutuhkan itu lumayan cukup mahal atau besar. Contohnya seperti biaya transportasi atau biaya makan. Yang kedua, metode karya wisata ini membutuhkan persiapan dan juga perencanaan yang sangat matang untuk mensukseskan pelaksanaan karya wisata tersebut. Dan yang terakhir, biasanya metode karya wisata ini lebih mengutamakan unsur rekreasinya, sedangkan unsur studinya terabaikan.